Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepribadian orang yang Allah cintai, menggambarkan kepribadian orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datangkan, jika kalian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan satu kaum. Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cintai dan dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu yang dicintai Allah dan mencintai Allah? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut kepada sesama orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin. Mereka tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna lawmata laim. Dan dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar dengan cacian-cacian orang yang mencacinya pada saat dia berada pada posisi kebenaran. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pemberiannya, Allah Maha mengetahui. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada 4 karakter manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Yang pertama, adillatin 'alal mu'minin. Dia berlemah lembut kepada sesama orang yang beriman. Lemah lembut kita kepada sesama muslim itu menjadikan kelemah lembutan Allah yang akan diberikan kepada kita. Dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat limahabbati lil mutahabbina fiyya. Dia benar-benar akan aku kasih, aku cintai bagi orang yang saling mencintai. Jamaah Jumat rahimakumullah, tanamkan rasa cinta di antara kita karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk saling mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu kecuali kamu mencintai saudaranya satu iman sama dengan mencintai dirinya sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan untuk bermusuhan. Bahkan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan mendapatkan surga orang yang selalu memutuskan tali silaturahim. Islam mengajarkan kedamaian kepada sesama. Laisal mu'min bil ta'an wal la'an wal fahisha wal badhi. Dalam Adabul Mufrad yang diriwayatkan Imam Bukhari, bukan orang beriman yang caci mencaci, kutuk mengutuk, berbicara yang kotor dan keji dan tidak bermanfaat. Inilah yang Nabi sampaikan kepada kita 14 abad yang lewat, di mana Nabi menghendaki di antara sesama tidak ada saling mencaci, di antara orang beriman tidak ada saling menghujat. Manakala dia yakin sebagai seorang muslim, jagalah mulut kita, jagalah perasaan kita untuk tidak bersuudzon terlalu banyak. Lebih-lebih jika kita mampu mengurangi dan menghilangkan rasa suudzon itu. Karena inna ba'da dzanni ismun, kata Allah. Suudzon, berburuk sangka itu adalah satu dosa. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan indahnya kamar-kamar surga. Inna fil jannati ghurafah yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada satu kamar surga yang indah sekali.
indah dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Abu Malik Al-Asy'ari sahabat Nabi bertanya tentang siapa yang menempati indahnya kamar surga itu. Liman ya Rasulullah, kata sahabat itu, untuk siapa indahnya kamar surga itu? Maka Nabi Muhammad SAW katakan, kamar surga itu Allah berikan kepada 3 golongan manusia. Yang pertama, liman atol wal kalam, bagi manusia yang mampu menjaga tutur kata. Keluarkan perkataan yang menyejukkan orang lain. Berbicaralah yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan berbicara untuk menghina, merendahkan, meremehkan. Karena menghina manusia adalah bagian daripada kesombongan. Jamaah rahimakumullah, di waktu Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan surga. Jangan pun dimasukkan ke surga. Yang sudah di dalam surga karena sombong dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan dari surga karena sombong? Iblis la'natullah, yang namanya Allah sebutkan 11 kali di dalam Al-Quran dengan status-status kejahatan dan keburukannya. Iblis di dalam surga dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Nabi katakan orang yang sombong tidak akan mendapatkan surga. Sahabat saking takutnya dengan berita ini, maka salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna rajulun sawbu hasanun wa na'lu hasanah." Wahai Rasul, ada seseorang yang pakaiannya bagus dan rapi, sendalnya bagus dan rapi. Apakah ini kesombongan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab sahabat itu, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu elok dan Allah senang yang elok-elok. Maksudnya, apa yang Anda katakan, wahai sahabatku, berpakaian rapi, bersandal bagus, penampilan bagus, itu adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kesombongan. Tapi yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah yang sampai kepada kita hari ini. Tidak sedikit orang kebenaran-kebenaran itu ditolak. Karena dengan apa? Dengan ingin mengikuti jejak-jejak pendahulu nenek moyangnya. Sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat 170 surah Al-Baqarah, di waktu satu suku di Madinah didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Islam, tapi apa jawabnya? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya Muhammad, saya tidak akan ikut dengan apa yang kamu tawarkan kepada kami. Lebih baik kami mengikuti peninggalan nenek moyang kami. Lebih baik kami mengikuti peninggalan nini datuk kami, mengikuti peninggalan orang bahari. Dan Allah katakan mereka masih mengikuti nenek moyang, layak ilun, tidak cerdas nenek moyangnya, walayah tadun, dan tidak mendapat hidayah. Jamaah rahimakumullah, orang sombong menolak apa yang datang dari Allah, kemudian apa yang datang dari Allah itu dikalahkan oleh peninggalan-peninggalan nenek moyang, budaya-budaya masa lalu yang jelas bertentangan dengan syariat. Jamaah rahimakumullah. Tapi hari ini manakala kita ucapkan itu, banyak yang tidak berkenan. Sebagai seorang muslim, apabila dihadapkan dengan kita, ini dengan budaya, ini dengan Islam, cocok tidak? Kalau tidak cocok, Islam yang kita pegang dan budaya yang tidak cocok itu ditinggalkan. Bukan apa yang datang dari nini datu salah atau bujur kita pegang terus. Al-Quran dijauhkan dan Al-Quran disingkirkan. Dan inilah kepribadian orang yang keras. Dalam menerima Islam, Allah menggambarkan pribadinya adalah pribadi yang sombong. Dan pribadi yang sombong yang kedua adalah waghamtun nas, menghina manusia, menghina sesama, menghina manusia. Pada hakikatnya kita telah menghina kepada Pencipta, menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pun manusia, suhu, panas, dingin, jangan pernah kita lecehkan. Panas terus, dingin terus, kemudian kita ngomel. Pada hakikatnya itu menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghina kepada sesama manusia yang kadang-kadang ada berkata, engkau pantas untuk dihina. Tidak ada manusia yang pantas untuk dihina, karena kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesama orang yang beriman dia lembut, itulah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesama orang yang beriman tidak mau sumpah serapah, itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terjadi sebaliknya, wallahu a'lam, tidak mengikuti cara-cara Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, untuk kedamaian dalam hidup ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah diskusi
Waqala ta'ala, waqala Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Haqqat li mahabbati lil mutahabbina fiyya. Dia betul-betul aku cintai bagi orang yang saling berkasih sayang. Wa haqqat li mahabbati lil mutawassilina fiyya. Dia betul-betul ku sayangi dan ku cintai bagi orang yang saling menyambung tali silaturahim. Wa haqqat li mahabbati lil mutabadilina fiyya, lil mutazawwirina fiyya. Dia betul-betul ku sayangi dan ku cintai bagi orang yang saling berkunjung. Wa haqqat li mahabbati lil mutabadilina fiyya. Dan dia betul-betul ku cintai dan ku sayangi, kata Allah, bagi orang yang saling berbagi. Wa haqqat li mahabbati lil mutanassihina fiyya. Dia betul-betul ku sayangi dan ku cintai bagi orang-orang yang saling memberikan nasihat, orang-orang yang saling meluruskan. Dan inilah teman sejati kita. Inilah kawan yang mulia kita. Apabila kita tersalah, maka dia tidak abaikan, dia ditegur dan dia luruskan. Akhlak-akhlak yang diajarkan Islam adalah seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, aizzatin 'alal kafirin. Tegas terhadap orang kafir. Sama sekali setelah dia Islam, dia tidak mau terperangkap ke dalam gaya apapun yang bersumber daripada kekafiran. Gaya dalam berpakaian, gaya dalam bekerja dan berusaha, dalam pergaulan, dalam apapun. Dia tegas menolak segala bentuk yang sumbernya di luar daripada Islam. Dan inilah sebuah pernyataan yang sering kita ungkapkan pagi dan petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Hamba ikhlas beragama Islam, ya Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan kita ikhlas beragama Islam kalau segala yang kita lakukan kita campur aduk dengan budaya-budaya yang di luar Islam, dan kadang-kadang yang jelas di luar Islam diislamkan, dilegalkan. Pada Allah katakan pada ayat 42 surah Al-Baqarah, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Bima ja'a bi Muhammad, yang hak yang datang daripada Nabi Muhammad, wal batil min Yahudiyan wa Nasrani wa ghairi dzalik. Dan yang batil yang datang dari Yahudi dan Nasrani dan dari yang lain daripada itu. Islam sebagai agama yang sempurna, Islam sebagai agama yang tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Rasulullah SAW dan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Allah Nabi SAW? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihim akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan sejauh mana kita memegang teguh anjuran-anjuran Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, Al-Quran adalah tuntunan kita. Wa yadha'u bihim akharin. Allah campakkan satu negeri ke tempat yang hina manakala dia tidak mempedulikan Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, tuntunan dan rujukannya adalah kitabullah untuk menjadikan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang ketiga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kendor dengan semangat perjuangannya, tidak pernah kendor dengan semangat jihadnya. Dan yang keempat, orang dicintai Allah, wala yakhafuna laumata laim. Siapapun yang mencibirnya, menggunjingnya, menghujatnya, manakala dia berada pada kebaikan, dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut dengan cibiran dan cacian siapapun. Pendirian yang teguh yang ditambah dengan keimanan yang kuat. 4 kepribadian yang sangat bagus kita ambil oleh jamaah Jumat sekalian. Nanti setelah pulang ke rumah, itu dibuka Al-Maidah ayat 54. Inilah kepribadian orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi nanalu al-martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi karima. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa jami'is sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.